Sekarang apa yang terjadi jika PN junction tersebut disinari matahari? Sebelum itu mari kita lihat proses apa saja yang dialami oleh muatan pada sebuah solar cell. Jadi apa yang terjadi pada muatan di solar cell sehingga solar cell tersebut bisa menghasilkan energi listrik. Yang pertama adalah charge generation atau proses di mana cahaya matahari atau foton menghasilkan muatan pada semikonduktor. Secara ringkas adalah proses pada saat foton atau cahaya ini memberikan energi pada atom sehingga dapat mengeksitasi elektronnya sehingga elektron ini bisa bebas bergerak. Nanti tadi sudah kita bahas ya. Yang kedua adalah charge separation di mana proses muatan positif dan muatan negatif ini dipisahkan sehingga dapat menghasilkan beda potensial. Jadi charge separation ini tadi juga kita sudah singgung sedikit. Ini terjadi karena adanya p-n junctions di solar cell sehingga elektronnya pindah ke sisi N dan hole-nya pindah ke sisi P ya. Yang ketiga adalah charge collection. Setelah dipisah, muatan ini harus dikumpulkan dan dialirkan ke circuit ya, ke electrical circuit sehingga dapat dipakai untuk menyalakan lampu dan keperluan lainnya. Jadi kembali lagi pada diagram ini, sekarang apa yang terjadi jika p-n junction tersebut terkena cahaya matahari atau under illumination. Jadi model sirkuit masih sama, pada Venn diagram bentuknya juga masih sama. Cuman perbedaannya tapi ada kontribusi arus ketiga yang namanya arus karena illumination current ya. Yang arahnya searah dengan arah drift elektron. Jadi Anda lihat drift dan illumination current itu satu arah ya, elektron drift. Jadi arus yang ada pada solar cell adalah selisih dari ketiga arus ini ya. Dari jumlah ketiga arus ini itu adalah arus yang terjadi pada solar cell. Jadi bisa Anda lihat perbedaan yang paling menonjol adalah pada kurva IV ya, pada saat pengukuran IV di mana kurvanya jadi bergeser ke bawah karena sekarang ada yang namanya arus karena iluminasi tadi. Ya. Lalu di sini diperlihatkan ada cahaya yang masuk dari sisi N dengan beberapa panjang gelombang ya. Jadi ada gelombang yang panjang, long, medium, dan short. Pada solar cell, elektron tereksitasi meninggalkan, sebelumnya sudah kita bahas kalau pada saat tereksitasi dia meninggalkan hole ya. Lalu yang bermuatan positif dan negatif di sini. Jadi lalu di sini adalah elektron hole pair yang terjadi pada saat terjadinya elektron eksitasi tadi. Lalu hole akan bergerak ke sisi P ya. Lalu hole akan bergerak ke sisi P. Hole akan bergerak ke sisi P dan elektron akan bergerak ke sisi N. Jadi di sini adalah elektron dan hole di sini ya, elektron akan bergerak ke sisi N, sedangkan ini adalah sisi P. Jadi di sini kita bisa melihat kenapa solar cell itu tidak perlu tebal-tebal, kenapa solar cell itu tipis aja. Sekarang Anda lihat untuk panjang gelombang yang panjang, terpisahnya elektron dan hole ini jauh di dalam ya. Di dalamnya solar cell ini, permukaannya solar cell ya, ini depan ya. Lalu ini terjadi jauh di dalam sehingga pada saat terpisah, elektron hole pair-nya terpisah ini, jadi elektron yang di sini itu harus dibalik ke sisi N ya. Nah, pada saat dia jalan ke sisi N ya, ada kemungkinan dia berekombinasi karena di sini sisi P ya. Ini P ini banyak hole ya, banyak hole di sini. Ya, di sini akan banyak hole. Jadi pada saat dia mau balik ke sisi N ya, untuk
untuk berkontribusi pada illumination current, ada kemungkinan dia bertemu dengan hole dan berekombinasi. Jadi jadi berdasarkan percobaan-percobaan yang telah dilakukan, ada panjang daerah yang dimana kemungkinan terjadinya rekombinasi ini sangat sedikit. Nah, panjang daerah inilah yang disebut dengan minority carrier ya diffusion length atau LA. Di sini adanya namanya LH di sini. Jadi kalau misalnya gelombangnya pendek lalu jatuh pada sisi N, kita punya elektron yang nggak perlu tinggal pergi ke ujung di sini, sedangkan hole yang di sini harus jalan ke sini untuk bertemu dengan hole lainnya di sisi P. Nah, di sini adalah panjang gelombang yang kemungkinan terjadinya rekombinasi antara hole dengan elektron yang sudah ada di sisi N ini sedikit. Ya, jadi ini adalah daerah aman supaya tidak terjadinya rekombinasi. Jadi setelah diukur ya, untuk elektron panjang diffusion length-nya ini jauh lebih panjang. Di sini untuk LA panjang diffusion length di daerah P, daerah amannya di daerah P itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan hole. Ya. Oleh karena itu, lapisan N pada solar cell biasanya jauh lebih tipis daripada lapisan P. Jadi karena kalau dibuat tebal ya, karena kalau lapisan L dibuat tebal itu kemungkinan terrekombinasinya akan lebih banyak sebelum sampai pada bagian P. Jadi kalau misalnya Anda buat N-nya sampai di sini, padahal LH-nya itu di sini dan short gelombang Anda sampai di sini, nah ini kemungkinan terjadi rekombinasi di sini di daerah ini akan lebih banyak ya. Karena LH-nya cuma segini. Jadi karena perbedaan panjang minority carrier diffusion length inilah biasanya solar cell bagian atasnya adalah N-dop yang sangat tipis, sedangkan bagian bawahnya adalah P-dop yang lebih tebal, yang sekaligus berfungsi sebagai substrate-nya. Di sini digambarkan ulang lagi daerah W, LE dan LH. Dengan tambahan jumlah, di sini ada jumlah elektron hole pair berdasarkan jarak dari permukaan X ya. Jadi bisa dilihat bahwa elektron hole pair itu paling banyak dihasilkan pada permukaan solar cell, yaitu pada daerah tipe N. Ini adalah penampakan lain dari solar cell. Bisa Anda lihat di sini tipe P-nya tebal ya, tipe N-nya tipis, sudah kita diskusikan sebelumnya. Dan ada kontak depan dan kontak belakang. Ini kontak ini namanya back contact ya. Lalu ini adalah top contact. Jadi karena arusnya elektron dan hole ini perlu dialirkan keluar supaya dapat kita pakai untuk menyalakan lampu dan segala macam. Jadi kontak belakang ini biasanya terbuat dari aluminium dan itu tuh menutupi semua bagian di belakang. Jadi sedangkan kontak atas, kalau Anda pernah lihat solar cell tuh ada garis putih-putih yang sering kita lihat pada solar cell, itu terbuat dari perak atau Ag ya. Nah sebenarnya bisa aja kan di sini kalau atas kita elektron ya, dapatnya elektron, lalu elektron ini kita alirkan keluar. Nah sebenarnya bisa aja elektron dari sini jalan ke sini sampai di base elektrod ini, lalu kita pakai. Tapi akan butuh waktu lama karena ini adalah ya, daerah ini adalah semikonduktor yang resistivitasnya jauh lebih tinggi daripada Ag yang merupakan metal. Jadi diperlukanlah ini yang namanya finger electrode untuk membantu mengumpulkan elektron-elektron yang ada di permukaan di ujung dari semikonduktor tipe N ini. Jadi lalu kenapa tidak semuanya saja ditutupi perak? Jadi kalau semuanya ditutupi, nanti tidak akan ada cahaya matahari yang bisa diserap oleh solar cell. Jadi yang di bagian atas solar cell itu harus ada keseimbangan antara cahaya matahari yang diserap dan juga resistansi pada solar cell. Jadi
Jadi finger electrode ini dan burst electrode ini ditaruh sedemikian rupa supaya tetap bisa menyerap cahaya matahari tapi juga bisa mengumpulkan elektron.